Pohon adalah bangunan yang biasa di daerah pegunungan Papua. Di Ayamaru sendiri, rumah ini sekaligus menjadi penanda kejayaan masa lalu. Nah, ini ada kegiatan masyarakat yang lucu. Ini dilakukan di saat air surut, ya. Nah, biasanya mereka cari ikan itu dengan cara molo. Jadi dia menyelam gitu ke bawah. Nah, kalau ini lagi surut begini, kita nanti meraba. Meraba betul, Mama Jovin? Iya, Mama. Apa yang diraba? Ayo kita langsung ke lokasinya. Di sana lokasinya. Ayo Mama, silakan. Mama. Nah, ini dulu rumah-rumah di Ayamaru ini memang begini semua. Jadi kalau misalnya dilihat waktu pas musim hujan, ini di bawahnya air langsung. Makanya dibikin rumah panggung seperti ini. Nggak heran karena pohon tinggi sekarang udah jarang. Yuk, langsung yuk ikut saya meraba. Pergerakan meraba dilakukan dari tengah ke pinggir danau. Sebab ikan yang ketakutan biasanya akan bersembunyi ke rerumputan di tepian. Meski dilakukan di area dangkal, meraba ikan tidak boleh dikerjakan seorang diri. Sebab sebagian dasar danau ada lumpur hisap yang berbahaya. Suara dapat juga kah? Gaster. Dulu, Mama Jovin tadi bilang di sini banyak udang, ya betul ya. Tapi setelah ada bibit gastor, udang habis. Berarti ikan mas juga kurang, gabus juga kurang. Ini yang makan ya? Ada dapat. Ini kah? Saya dapat ikan mas. Gampang ya? Carinya gampang. Jadi kalau waktu pas kita jalan itu, dia ada di dalam lumpur. Tadi Mama Heni langsung bilang, raba. Nah begitu diraba, loh kok ada yang gerak-gerak nih? Dapat! Bisa! Tadinya saya ngerasa ini akan agak-agak susah, mengingat areanya seluas ini. Tapi saya berhasil! Yes! Taruh dalam tas. Hidup. Lagi. Bagus! Diperlukan nyali besar saat meraba-raba tepian danau yang tertutup rerumputan. Sebab bukan hanya ikan yang bersembunyi di tempat ini. Maya nih, harus begitu kah caranya? Iya. Masuk ke pinggir. Lain kurung sebelah-sebelahnya. Kurung begini, lalu molo. Aduh. Nih. Jadi kalau misalnya mau ikut caranya Mama Jovin tadi, seperti itu, di pinggir-pinggir dengan air sehidung, dapat ikan besar-besar. Iya. Tapi kalau ini ngejaga di pinggir seperti saya, ikannya kecil-kecil. Gitu ya. Yang kecil di pinggir, ini yang besar di dalam. Di dalam situ. Jadi harus molo dulu. Masuk dulu. Nanti baru kita hitung. Awas tangan pegang ini nanti. Oh, baiklah. Ini semuanya terkoordinir dengan rapi. Baik, Mama. Saya jaga di sini. Iya. Ikan mabok. Aja. Ikan mabok. Apa sih itu ikan mabok itu apa? Ikan besar. Bukan ikan mabok karena diraba-raba dia mabok gitu. Iya juga ya, ikan besar juga ya. Baiklah. Nanti cari kembali lagi. Cari lagi ikan mabok lagi. Lompat ikan besar. Lompat jalan. Saya jadi ikut panik lama-lama di sini. Hasilnya banyak.
Walaupun kadang-kadang masih kelihatan ya sama saya 1-2 yang kabur gitu, tapi kebanyakan ketangkep semuanya dari pinggir. Tadi ngeh kan kalau misalnya kita itu tadi menyisir ikannya itu justru dari bawah naik ke atas. Kenapa? Biar tetap bersih. Jadi walaupun kita nih bawahnya lumpur, tapi begitu kita jalan maju menuju pulang, kita tetap bersih lagi. Aktivitas meraba ikan berhenti di daerah hulu, yakni ketika air sudah terlalu dangkal dan ikan semakin sulit ditemui. Tidak sampai 1 jam, kami memperoleh hasil yang banyak. Di antaranya ikan mas, gabus, ikan mujair, dan ikan betok. Ini menunjukkan bahwa potensi ikan di Danau Ayamaru masih terjaga. Hati-hati, itu tajam. Nah, biasanya di sini memang dicari bahan berburu itu untuk makan. Bisa dapat apa-apa saja. Rusa dapat, kita tangkap rusa, dapat babi, tangkap babi. Apa yang ada aja. Nah, kalau misalnya dilihat ini tombaknya. Bentar. Nah, yang ini yang sudah modern ya. Ini sudah pakai ujung mata tombak begini. Tapi yang ini lebih tradisional lagi. Masih sistem bambu runcing. Jadi dulu masyarakat di sini belum ada bisa beli mata tombak seperti ini, pakainya ini. Weh, mereka ukur yang besar lagi. Ayo kita ikut. Suku Moy, pemegang hak ulayat atas hutan Segun, harus melakukan penandaan secara ketat agar ekosistem hutan terus berlanjut menyangga kehidupan dari generasi ke generasi berikutnya. Bisa beli mata tombak. Bagi masyarakat suku Moy, hutan diibaratkan sebagai lumbung penghidupan abadi. Semua kebutuhan bahan pangan masyarakat terpenuhi. Iya kah? Ada rusa. Jadi ini dipasangnya memang udah 2-3 hari yang lalu. 2-3 hari lalu itu turun mau tanda lihat kayu sambil pasang jerat juga ya. Ih kasihan kaki kanan ya kena ya. Kalau misalnya saya sih kesian gitu, tapi buat masyarakat di sini lazimnya biasanya makan sagu ya Om ya. Sagu, umbi-umbian, akar-akaran. Nah kalau dapat ikan. Nah jadi kalau misalnya dapat rusa seperti ini ya berkah. Mereka dapat sumber protein tambahan gitu, dan ini tidak setiap hari dapat bisa. Om bisa pasang jerat ini 1 minggu, belum tentu minggu ini bisa dapat, minggu depan bisa tidak. Dan areal berburunya itu sangat luas. Jadi kalau misalnya di satu sisi saya kasihan, di satu sisi buat masyarakat di sini, it's a gift, it's a blessing. Hasil perburuan rusa menjadi sumber pendapatan yang sangat penting. Harga jual seekor rusa di pasar lokal mencapai Rp1.000.000. Hasil penjualan mamalia pemamah biak ini biasanya hanya dimanfaatkan untuk biaya pendidikan. Tanah Papua memiliki tanaman khas yang disebut buah merah. Salah satu jenis pandan dengan buah yang dapat dikonsumsi. Ya kan, kita mau masak-masak nih. Sebenarnya sih masaknya sih biasa, sederhana aja. Petatas direbus sama ubi direbus sama kaspi. Tapi yang luar biasa adalah ini, bumbu rahasianya. Pakai buah merah. Kenapa? Tadi saya tanya sama Mama Jovin kenapa pakai buah merah. Karena kalau pakai buah merah ini rasanya akan jauh lebih enak. Ais, gak sabar kan pengen nyobain? Mari. Ubi adalah makanan pokok yang dikonsumsi secara luas oleh warga Papua di pedesaan karena merupakan sumber karbohidrat penting pengganti nasi.
Ya, coba. Nah, Dong kupas kalau habis dong bikin sedikit. begini. Nah, ini dia. Jadi nanti dia punya jantung ini yang di tengah akan dibuang banyak. Nanti akan seperti ini. Nah, ini yang dimasak. Ya, tuh baru masak. Semua bahan akan direbus selama lebih kurang 1 jam. Ini dimasak semua dicampur. Tadi urutan layernya itu buah merahnya di paling bawah, lalu masuk petatas ya Mama ya. Baru masuk atasnya itu suara. Nah, baru suara ya. Jadi ubinya dulu, baru atasnya singkongnya. Nah ini tunggu mendidih. Itu belum mendidih kah? Sudah. Coba buka ya. Berapa menit? Langsung matang. Nah lihat, udah seperti berbumbu. Buah yang kaya vitamin dan mineral ini kemudian ditumbuk bersama singkong yang baru direbus. Kalau begitu kena mulut saya, yang kental terasa adalah ubi. Enak. Langsung bijinya di. Benar sekali. Tara, ini sekarang wajah lainnya dari hutan Saigun ya. Ini kalau sudah air surut, pecek-pecek begini. Nah, banyak nih di lumpur-lumpur ini cari bia. Bia kodok Mama ya? Iya. Besar. Nah, itu dia dirasa pakai kaki begini. Ini saya bukan belajar berjalan ya. Ini rasa. Ini ada. Ini dia. Betul kan? Iya. Bia kodok. Ini dia punya rumah saja besar atau isinya juga besar? Iya. Isi besar? Iya. Ini nanti mau kita masak masakan khas dari Saigun juga. Cari dulu ya. Dirasa pakai kaki begini. Bia adalah sejenis moluska yang biasa hidup di perairan rendah, terutama di areal pasang surut yang berlumpur dan banyak ditumbuhi pohon nipah. Saat sungai sedang surut, bia akan bersembunyi di dasar lumpur. Pencarian bia dilakukan suku Moy hanya untuk konsumsi sehari-hari. Inilah yang menyebabkan populasi bia luar biasa banyak di Sungai Saigun. Satu lagi sumber protein yang bisa didapat dengan mudah kalau menurut saya. Ini carinya sebentar saja ya, sudah banyak sekali. Dan lihat ukurannya. Edan, besar-besar sekali. Ada lagi. Lihat, betapa alam tuh memang bermurah hati sekali ya. Jadi kalau kita mau cari aja, nggak butuh waktu lama. Nah khususnya untuk masyarakat di Papua ini, karena jauh lokasinya dari mana-mana. Kalau mau cari sumber makanan, ya ini, tinggal ke hutan belakang rumah. Dan benar, memang seperti supermarket, apa aja ada. Dan aduh. Tolong Ma, saya. Bagaimana ini? Sudah sampai. Tuhan. Kuat. Tenang dong, ambil airnya. Selalu. Tekan di sini, di sapak di bawah. Tuhan. Ya. Nah, ini di sini bilang bia kodok ya. Nah, saya juga pernah cari di bakau-bakau seperti itu, tapi begitu dicuci kulitnya putih. Nah, kalau yang ini saya baru kali ini lihat ya. Setelah dicuci, teksturnya ada kayak gelombang-gelombang begini dan memang warnanya gelap, warna hitam ya. Isinya dia bagaimana? Putih. Putih bersih. Nanti dia punya kotoran itu dikasih buang dulu. Baru dikasih masak ya. Oke, yuk, mari.
Enggak, kalau dia tawar boleh. Nih. Ya, tidak dikasih buang kotoran lagi. Betul. Saya biasanya kalau makan kerang pasti ada yang dia buang. Ini tidak ada. Masyarakat biasanya hanya mengambil kerang berukuran besar saja karena memiliki daging yang lebih tebal. Kerang berukuran besar ini biasa disebut biak kodok. Itu. Nah, banyak banget teknik memasak di Papua ini. Ada bakar batu, ada bakar dengan media bambu. Nah, ini medianya lain sendiri nih. Kita pakai kulit kayu ya, Om. Ya. Ya. Ini kulit kayu, tadi bilang apa? Kayu lain. Kayu lain. Asap. Ini jadi nanti di dalam kayu ini, dalam kulit kayu ini, baru kita taruh bia ya. Iya. Ada bia dengan udang satu kali. Oh, lapis daun. Iya, daun dari bawah dulu, baru taruh bia, baru dibungkus. Oh, sebelumnya ini pakai bumbu rahasia. Jadi biasanya masyarakat di sini kalau tiba-tiba, ayo masak. Nah, ini selalu ada di bawah. Baunya sih ya garam, gula, bumbu-bumbu rempah seperti biasa. Tapi ini kayaknya yang luar biasa karena pakai kulit kayunya mungkin rasanya jadi lebih enak kah? Iya, enak. Enak ya? Yang getah tidak masuk ya. Bagian dalam kulit kayu lain harus diberi alas dedaunan sebelum meletakkan makanan untuk mencegah meresapnya getah. Kayu lain sebenarnya adalah salah satu jenis kayu hutan yang memiliki getah tawar. Udang. Ini udangnya banyak banget di Sungai Saigun ya Bapak ya? Iya. Ini ukuran kecil ini. Ada yang besar. Ayah. Carinya gampang aja. Gampang saja carinya, diserok begitu ya, langsung keluar. Ini fresh. 3 baris udang. Ini baru kasih bumbu. Sudah. Nah, ini seperti ini bentuknya. Baru lihat ya seperti ini ya, keren ya. Nah itu tadi. Jadi dari zaman dulu memang nenek moyang di Papua ini masaknya seperti ini. Dengan peralatan seadanya, pakai kulit kayu, tapi saya yakin kalau bicara rasa, ini pasti enak nih. Memasak dengan media kulit kayu memakan waktu yang cukup lama. Bahkan harus menggunakan kulit kayu segar yang baru dikupas. Air dari bahan makanan akan keluar perlahan. Jika sudah berhenti menetes, artinya bahan makanan sudah bisa dinikmati. Sudah matang. Ada wangi-wangi kayu ya Om ya? Ada bau-bau kayu begitu ya? Iya. Coba kita rasa dulu dia. Iya. Gimana? Belum, baru cium. Ada wangi-wangi kayu, padahal tadi bumbunya cuma bumbu rahasia itu saja ya, garam, gula itu ya. Gimana rasanya, enak? Ada dia punya pasir-pasir itu memang tidak buang kah? Pasir-pasir. Pasir-pasir Kecil-kecil. Enggak apa-apa. Sehat. Saya ketipu. Itu harusnya dibuang. Itu lagi. Udah dibuang, Mbak. Mari makan. Jangan masak saja, makan. Makan Mama, makan. Teksturnya kenyal. Tadi ada bumbu-bumbu sedikit itu bikin ada rasa gurihnya. Tapi kalau menurut mereka itu ada sensasi pasir-pasir sedikit, enak katanya ya. Ya itu balik lagi ke selera sebenarnya. Kalau saya lebih prefer dibuang itu tadi kotorannya. Tapi overall kemanapun Anda datang itu harus mencoba salah satu kuliner khasnya. Kalau misalnya makanannya lazim seperti ini, udang, bia, yang dilihat adalah cara masaknya seperti ini. Saya baru kali ini lihat masak pakai kulit kayu. Ternyata selain ada rasa bumbu-bumbu sedikit, ada rasa kayu juga ya. Ini seperti makan kulit kayu ya. Boleh lah.